itu pada hakikatnya dia tidak jujur, ya, karena kalau jujur tentunya tidak mungkin dia menyalahgunakan uang negara, tidak mungkin dia akan menyalahgunakan uang perusahaan, ya, tidak mungkin, karena orang jujur pasti amanah di dalam menjalankan tugas-tugas dalam kesehariannya, baik secara pribadi, dalam bisnis, dalam ekonomi, ya, menjadi pejabat negara, ya, jadi pengelola perusahaan. Ini harus kita lihat ke depan. Kalau kita lihat sekarang sebaliknya, ya, sebaliknya kita hampir setiap hari melihat penyimpangan-penyimpangan itu. Orang-orang yang punya karakter baik tentunya kalau berkendaraan tertib mestinya, tertib, ya, sehingga jalan raya kita itu akan tertib, ya. Mungkin kalau suatu saat pendidikan karakter di Indonesia ini berhasil, klakson mobil, klakson motor itu tidak berfungsi. Karena semua orang sudah tertib, semua orang sudah mengikuti aturan, maka tidak perlu kita membunyikan klakson, tidak perlu kita membunyikan bel, karena begitu tertib di jalan raya itu. Karena kalau tertib, maka perjalanan itu enak, ya, perjalanan itu enak. Dan itu harus bisa kita rasakan ke depan, ya, harus bisa kita rasakan ke depan. Pada saat situasi pandemi sekarang ini, salah satu problem kita bukan hanya tidak tersedianya vaksin atau terbatasnya vaksin, atau tidak tersedianya obat, tetapi justru disiplin masyarakat di dalam menegakkan protokol kesehatan. Ya, ini beberapa contoh, ya, yang tentunya diharapkan ke depan akan terbentuk melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya, ya, untuk mewujudkan generasi yang memiliki akhlak, memiliki karakter, memiliki jiwa yang baik. Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah sekalian, kalau pendidikan karakter bangsa Indonesia ini berhasil, maka beban sosial pemerintah ini akan turun sehingga anggaran untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat ini akan turun. Penjara akan sedikit isinya, ya. Penyimpangan mungkin motor, mobil yang ditilang oleh Dirlantas atau Polantas itu akan turun jumlahnya, ya. Kenapa? Karena masyarakatnya tertib. Ya, mungkin rumah sakit akan berkurang pasiennya karena budaya hidup sehatnya terbentuk, gitu, ya. Mungkin sekolah-sekolah juga akan bersih lingkungannya, asri lingkungannya. Anggaran-anggaran pendidikan akan sampai 100% ke sekolah-sekolah, gitu, ya. Sehingga mungkin dinas sosial, tempat penampungan anak-anak terlantar apa itu akan sangat berkurang. Akan sangat berkurang. Semua masyarakat akan hidup tertib, produktif, ya, saling asuh, ya. Dengan demikian beban-beban sosial pemerintah yang sekarang menjadi beban yang sangat besar itu akan sangat terkurangi. Balapan-balapan motor liar di malam hari, penggunaan narkoba itu akan selesai semuanya, atau setidaknya akan sangat minim. Kalau toh masih ada penyimpangan-penyimpangan, tetapi itu akan sangat minim. Sehingga pekerjaan pengelolaan bangsa dan negara ini akan fokus kepada pengembangan sumber daya yang berkualitas, pengembangan kompetensi, skill, pengetahuan-pengetahuan, sehingga kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, keterampilan bangsa Indonesia ke depan akan semakin bagus, dan ini akan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang maju, makmur, adil, ya, dan inilah cita-cita masa depan kita. Di Bapak Ibu sekalian, ilman waruhan tidak hanya digagas dan didedikasikan untuk mereka-mereka yang hanya ingin belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Tidak hanya itu, tetapi ilman waruhan didedikasikan untuk menjadi bagian pembangunan bangsa Indonesia ke depan, khususnya mewarnai dengan tazkiyah, ya, pendidikan jiwa, pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya yakin hal ini sangat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, ini juga sesuai dengan draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2030 yang digagas oleh timnya Mas Menteri, di mana di salah satu unsur ciri dari lulusannya yang disebut dengan pelajar Pancasila itu, salah satunya yaitu beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga berakhlak mulia. Mari kita menjadi bagian kontributor untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depan, karena inilah amal tertinggi yang bisa kita lakukan selama kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada Ustadz Anis dan semua tim BP2Ki
kepada semua tim Diklat dan teman-teman pengurus JSIT Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Wabil khusus saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafidh yang telah berkenan memberikan ilmunya, menemani kita semua untuk terus berbenah memperbaiki diri. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran, jazakallah khair. Ustaz Dr. Haji Muhammad Zahri, PD selaku Ketua Umum JSIT sekaligus pembina dari program metode Ilman wa Ruhat. Semoga apa yang sudah disampaikan dan juga menjadi harapan kita semua. Cita-cita bagaimana membangun generasi bangsa yang berakhlak, bukan hanya mereka memiliki hafalan Quran, tapi bagaimana Al-Quran itu bisa mempengaruhi akhlaknya, kecerdasannya, hatta kita melahirkan generasi-generasi terbaik. Wabil khusus dengan adanya program Ilman wa Ruhat. Alhamdulillah, guru kita Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat bagi? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk peserta kita hari ini sudah bergabung bersama dengan MC dan host sudah 471. Alhamdulillah, insyaallah siap kita menunggu arahan nasihat berkaitan dengan kegiatan kita kuliah terpadu pertama perdana hari ini. Insyaallah kita langsung saja, karena alhamdulillah pembicara kita, guru kita sudah hadir bersama kita. Silakan Ustaz bisa langsung memulai materi pada pagi hari ini.